Potret unik cara warga mudik ke kampung halaman. Warga sambut baik penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat. Menyantap kuliner rumahan serasa di rumah nenek. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Nugroho Iman akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Mudik adalah momen yang sangat dirindukan para perantau untuk menemui keluarga di kampung halaman. Pesawat, kapal, kereta, roda 4 hingga roda 2 mengantarkan mereka menuju tanah kelahiran. Tak terkecuali dengan bajai, kendaraan roda 3 yang juga menjadi primadona. Sempit, sesak, panas terik matahari dan dinginnya hujan membuat cerita perjalanan mudik mereka sempurna. Inilah Muhashim, salah satu pemudik yang menggunakan kendaraan roda 3 alias bajai. Dia melaju pulang kampung dari wilayah Jatinegara menuju Bumi Ayu, Jawa Tengah dari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di Cirebon, dia berbagi cerita dengan Kompas TV tentang sukacita dan sensasi mudik menggunakan bajai. Pria yang sudah merantau di Jakarta lebih dari 20 tahun ini berprofesi sebagai supir bajai pada tahun 2017 lalu. Sehari-hari, ia menarik bajai di sekitaran Jatinegara, Matraman, dan sekitarnya. Perjalanan mudik ini dilakukan karena sebagian pelanggannya sudah mudik. Begitupun dengan keponakannya yang bekerja sebagai pekerja bangunan. Proyek pengerjaan dihentikan sementara sehingga keduanya bisa mudik lebih awal. Ya, saya setiap tahun pakai bajai, setiap tahun dari tahun 2017 saya bawa bajai ini. Nah, ini sampai sekarang masih ada bajai. Panas nggak sih, Pak? Panas nggak sih naik bajai? Kalau lagi panas ya panas, kalau lagi ini ya apa di Manturas itu kan banyak angin, adem, enak. Oke, siap. Ketiganya sangat menikmati perjalanan mudik menggunakan bajai ini. Mereka menempuh waktu sekitar 12 jam dari Jatinegara menuju Bumi Ayu dengan beberapa kali istirahat. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Hati-hati di jalan ya, Pak. Berbagai cara dilakukan warga untuk mudik ke kampung halaman dan berkumpul bersama. Seorang warga asal Brebes misalnya, mudik lebaran dari Banten menuju Brebes dengan mudik menggunakan sepeda. Cukup unik apa yang dilakukan El Fitrian, warga asal Brebes, Jawa Tengah, yang sehari-harinya bekerja di Banten ini. Fitrian melakukan mudik ke kampung halaman menggunakan sepeda. Bayangkan saja, jarak antara Banten Brebes kurang lebih 200 km, sehingga jarak tempuh saat menggunakan sepeda membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Dalam perjalanan dari Jakarta menuju Brebes, Jawa Tengah, banyak pengalaman di dalamnya. Selain bisa bertemu dengan pemudik pesepeda lainnya. Fitrian mengungkapkan bahwa motivasinya mudik bersepeda agar badan tetap sehat dan jarak bukan menjadi kendala. Motivasi saya mudik intinya adalah satu utama, sehat. Sekaligus ya mungkin banyak silaturahmi sesama sepeda atau yang lain di perjalanan tempat singgah. Jadi intinya sepeda itu
untuk sosialisasi lebih dekat. Sebelum melakukan perjalanan mudik bersepeda, Fitrian mengaku tidak ada persiapan khusus dalam mudik bersepeda, karena dirinya memang gemar bersepeda. Padrianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan hadiah lebaran bagi masyarakatnya. Hadiah tersebut berupa penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk menghapus denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebagai kado lebaran untuk masyarakat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan kebijakan ini diberlakukan untuk membantu warga yang tidak mampu membayar pajak di tahun sebelumnya. Berdasarkan data pemerintah, ada sekitar 6 juta wajib pajak yang menunggak di Jawa Barat. Kebijakan penghapusan denda dan tunggakan pajak ini berlaku mulai 20 Maret 2025 hingga 6 Juni 2025. Masyarakat hanya perlu membayar pajak kendaraan untuk tahun 2025 agar tunggakan di tahun-tahun sebelumnya dihapus. Logikanya jangan potensinya kehilangan, Pak. Mendapatkan yang baru. Kenapa? Orang tidak mau bayar pajak berikutnya karena dia nggak bisa bayar pajak yang tunggakan 2 juta. Dia tidak bisa bayar yang 2 juta. Makin gede hutangnya. Tapi kalau yang 2 juta dipotong, dia bisa bayar yang besoknya 250.000. Kita pengen nungguin orang bayar 3 juta dalam impian atau nungguin 250.000 tunai. Dari sisi ekonomi lebih baik dapat uang fresh yang 250.000 dibanding nungguin yang 3 juta ke belakang dibayar. Ada berapa potensi wajib pajak yang terjadi? Kayak kalau keterangannya kan hampir 6 juta. Iya, makanya kan saya ngambilnya nggak tinggi-tinggi, udah deh daripada mikirin yang puluhan triliun itu, gitu kan, atau belasan triliun, lebih baik mikir sederhana aja. Sederhana, misalnya tahun ini kalau 6 juta bayar rata-rata 250.000, itu kan sudah lumayan tuh, 1,3 triliun tuh. 1,3 triliun nanti untuk meningkatkan infrastruktur jalan, kan berjalan pembangunan ini. Menyantap kuliner rumahan serasa di rumah nenek. Informasi lengkapnya hadir setelah jeda berikut. Tetaplah di Kompas Jabar. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Barat menggelar jurnalis nyantri di Pondok Pesantren 110 Manbaul Huda, Kota Bandung. Pada kegiatan tersebut, para jurnalis memberikan pelatihan jurnalistik bagi para santri yang diharapkan dapat menyebarkan informasi yang benar, akurat, dan lengkap. Bertempat di Pondok Pesantren 110 Manbaul Huda, Kota Bandung, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Barat menggelar jurnalis nyantri dengan mengangkat tema jurnalisme pesantren suara kebenaran di era digital. Jurnalis nyantri yang keempat ini tak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kegiatan mulai dari pelatihan jurnalistik bagi para santri, mengikuti kegiatan yang biasa dilakukan para santri, serta pemberian santunan bagi pengurus masjid. Mengutamakan Tawabul Ilmi bahwa di bulan Ramadan Tawabul Ilmi harapannya bisa menjadi nilai keberkahan yang lebih besar, di mana kita sebagai jurnalis bisa memberikan atau mentransfer ilmu kita sebagai jurnalis untuk mereka, teman-teman santri. Pada momen tersebut, IJTI Jawa Barat memberikan santunan bagi 30 orang pengurus masjid atau marbot se-Bandung Raya yang telah bekerja keras menjaga kebersihan dan kenyamanan jamaah saat beribadah. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pelaku usaha kue kering menargetkan kenaikan omset 25% pada Ramadan dan Lebaran tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, pelaku usaha kue kering menambah karyawan untuk memproduksi kuenya. Geliat produksi kue kering sudah mulai tancap gas. Salah satunya dilakukan oleh produsen kue kering JNC Cookies di Bandung, Jawa Barat.
Terlihat sejumlah karyawan tampak sibuk melakukan tugasnya masing-masing. Ada yang membuat adonan, mencetak bentuk kue, hingga memberikan topping pada kue. Di tahun ini, produsen kue kering ini menargetkan kenaikan omset sebesar 25%. Oleh karena itu, jumlah karyawannya pun ditambah 50 orang dari yang sebelumnya 700 orang menjadi 750 orang. Hal tersebut dilakukan demi mencapai target dan banyaknya jumlah pesanan kue. Biasanya kalau JNC sendiri kan kita ada distributor dan agen. Itu mereka udah ngambil dari jauh-jauh hari, dari 2-3 bulan sebelum juga mereka udah pada order gitu. Dan biasanya pas yang di bulan Ramadan itu kita ada pameran di beberapa titik mall, kita ramenya di situ. Target tahun ini tuh? Target tahun ini ada kenaikan, mudah-mudahan insya Allah kenaikan 25% dari tahun sebelumnya. Karyawannya sendiri kita menambah sekitar 50 orangan dari yang sebelumnya 700 menjadi 750. Selain menambah jumlah karyawan untuk menaikkan omset, membuat kue dengan varian rasa baru juga dilakukan guna menarik perhatian konsumen untuk membeli seperti kue rasa kecombrang. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, kami akan mengajak Anda kulineran di tempat hidden gem di kota Bandung, menyantap makanan zaman dulu dengan suasana antik di halaman rumah nenek. Berlokasi di perumahan di kawasan Geger Kalong, Kota Bandung, halaman rumah yang rindang disulap jadi tempat makan dengan suasana tempo dulu. Kesan rumah nenek langsung terasa karena tumpukan barang antik yang tertata cantik di sini. Pemiliknya memang menyukai barang antik. Ya kebetulan ini tuh rumah ownernya. Rumah ownernya tuh berasa kayak di rumah nenek banget. Karena owner ini suka banget barang-barang vintage gitu. Tentunya tempat ini cocok untuk Anda yang menyukai suasana tenang untuk sejenak kabur dari hiruk pikuk kota sambil menyantap masakan rumah nenek. Ada nasi goreng kampung, bistik sapi, sop buntut, sampai pisang goreng dengan keju yang melimpah. Yang juga tak boleh ketinggalan adalah es kiamboy yang belum banyak ditemui. Kiamboy merupakan manisan plum asal Tiongkok. Kiamboy memiliki perpaduan rasa eksotis, yakni manis, asam, dan asin. Diracik dengan jeruk nipis peras serta batu es, membuat setiap tegukan es kiamboy terasa menyegarkan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Informasi lainnya akan hadir setelah ini. Tetaplah di Kompas Jabar. Masjid Al-Jabar adalah masjid yang menjadi destinasi wisata religi favorit bagi umat muslim di saat bulan Ramadan. Dengan keindahan arsitektur, kegiatan ibadah, takjil gratis hingga suasana khidmat menjadi daya tarik utama pada Masjid Raya Al-Jabar, Kota Bandung. Masjid Al-Jabar yang terletak di Gede Bage, Kota Bandung, menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat selama bulan suci Ramadan. Keindahan arsitektur ikoniknya dipadukan dengan beragam kegiatan ibadah, menjadikan masjid ini magnet wisata religi bagi warga lokal maupun pengunjung dari luar kota. Sejumlah program pun diadakan untuk mengisi waktu selama Ramadan. Maka dari itu, sejak awal Ramadan, Masjid Al-Jabar dipadati oleh jamaah yang ingin melaksanakan sholat tarawih, mengikuti tausiah, mengaji bersama, serta menikmati keindahan masjid di malam hari.
Pancaran cahaya warna-warni dari kubah dan dinding kaca menjadi daya tarik utama, membuat suasana ibadah semakin hikmat dan menyejukkan hati. Tak hanya itu, masjid ini juga menyediakan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, seperti buka puasa bersama, serta kegiatan sosial lainnya. Jamaah dapat menikmati hidangan takjil gratis yang disediakan sebanyak 500 porsi dalam setiap harinya. Tentu, hal ini menambah kebersamaan dan semangat untuk berbagi di bulan suci. Oke, yang pertama kegiatan yang pertama itu di bulan suci Ramadan udah pasti salat 5 waktu ya. Salat 5 waktu. Terus untuk program unggulan kita waktu tahun sekarang itu yaitu pertama ada One Day One Juj, terus One Day One Hadis, terus kajian pada subuh setelah sholat subuh dan kajian pada zuhur. Dan kalau untuk imam taraweh dan kultum taraweh udah seperti biasa tahun-tahun kemarin. Dan untuk tahun sekarang itu dibuka kembali, awal dibuka yaitu Qiyamul Lail. Jadi kita menerima sholat malam Qiyamul Lail 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dibuka full 24 jam. Nah, karena tahun kemarin belum ada seperti itu. Keunikan dari masjid ini adalah berbentuk seperti setengah bola raksasa dengan ukuran 99 kali 99 meter dan tinggi 40 meter. Masjid ini dikelilingi oleh 4 menara yang menjulang setinggi 99 meter. Selain itu dikelilingi juga air danau sehingga dari kejauhan seperti terapung di atas air. Dan yang unik pula adalah Masjid Al-Jabar memiliki 27 pintu masuk yang mewakili 27 kota, kabupaten yang ada di Jawa Barat. Dengan luas 25,99 hektar, masjid ini dapat menampung hingga 38.000 jamaah. Sehingga yang datang ke Al-Jabar bukan hanya dari kota Bandung saja, melainkan jamaah yang hadir dari luar provinsi hingga luar negeri pun hadir di sini. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Nugroho Iman beserta kru yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, sampai jumpa.